Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8A dan 8B. Terima kasih. Di sini kita bertemu lagi di pelajaran IPS di pertemuan kesekian kalinya, masih dengan menggunakan metode video ya. Sebelum memasuki pelajaran, mari kita berdoa semoga nanti kita diberi kemudahan ya. Doa cukup dengan basmalah. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim ya. Buka modul kalian ya, Kita melanjutkan materi yang kemarin. Sekarang di halaman 7, Unsur geografis dan kependudukan negara di Asia Tenggara ya. B. Unsur geografis dan kependudukan negara di kawasan Asia Tenggara ya, kawasan di Asia Tenggara. Yang pertama yang akan kita bahas adalah negara kita sendiri. Apa itu? Indonesia. Kita sekarang memasuki bulan Agustus ya, memasuki bulan Agustus, yaitu bulan kita, bulan warga Indonesia ya, bulan warga Indonesia. Jangan sampai kalian tidak memahami negara kita sendiri ya, jangan sampai kalian tidak memahami negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Letak dan batas negara Indonesia, saya yakin kalian pasti sudah hafal, yaitu letak astronomisnya berapa derajat ya. Ada beberapa derajat, ada 8 derajat lintang utara atau 9 derajat lintang utara, sampai 11 derajat hingga 15 derajat lintang selatan, dan 94 derajat sampai 45 bujur timur, dan sekian itu. Apa itu letak astronomis? Kemarin sudah kita bahas, yaitu letak suatu tempat atau daerah menurut garis lintang dan garis bujurnya. Yang selanjutnya adalah letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak batas ya, menurut kenyataannya yang bisa kita lihat di permukaan bumi, dilihat dari daerah lainnya ya. Indonesia diapit oleh 2 samudra dan 2 benua, yaitu kita diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra Pasifik ada di utara, Samudra Hindia ada di selatan. Kita diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Benua Australia ada di wilayah selatan ya. Benua Asia ada di bagian utara ya. Kita diapit oleh 2 benua. Kondisi fisik negara Indonesia, negara Indonesia, ada bentang alam. Indonesia merupakan bagian dari Ring of the Fire, yaitu jalur pegunungan vulkanik. Indonesia yaitu adalah di Ring of the Fire, jalur pegunungan vulkanik. Maka dari itu sudah heran kalau di Indonesia sering terjadi bencana gunung meletus. Kita tidak heran kalau gunung-gunung yang ada di Indonesia seperti Gunung Merapi sering meletus. Karena apa? Kita berada di the Ring of Fire ya, jalur pegunungan vulkanik ya. Gunung-gunung yang ada di Indonesia tidak hanya ada di daratan, bahkan di lautan juga ya. Gunung yang ada di dalam lautan atau di dasar laut itu kalau terjadi meletus ya, itu bisa jadi tsunami ya, bisa jadi tsunami atau gempa bumi ya. Iklim Indonesia mengalami 2 iklim, yaitu iklim panas dan iklim hujan. Dari itu dikenal dengan iklim tropis ya. Keadaan penduduk Indonesia, keadaan penduduknya bisa kalian lihat sendiri itu ya.
ada kurang lebih 241 juta penduduk Indonesia. Ada 241 juta penduduk Indonesia, ya. Dan lain sebagainya itu. Bentuk pemerintahan Indonesia yaitu adalah republik. Ya, bentuk pemerintahnya adalah republik. Jangan sampai tidak tahu ya. Bentuk pemerintahan Indonesia itu apa? Republik. Jangan bilang kerajaan. Ya, jangan bilang kerajaan. Meskipun dulu sebelum Indonesia berdiri di negara kita atau di Nusantara adalah kerajaan. Sekarang adalah republik. Republik. Ingat ya, kegiatan ekonomi negara Indonesia. Kegiatan ekonomi negara Indonesia yaitu adalah jenis-jenis pekerjaan orang Indonesia. Dinamakan kegiatan ekonomi adalah jenis-jenis pekerjaan orang Indonesia. Bisa dikatakan seperti itu. Atau orang Indonesia bisa menghasilkan uang, bisa mencari nafkah dari apa? Itu dinamakan kegiatan ekonomi. Paling besar di Indonesia adalah pertanian. Maka dari itu kita dikenal dengan negara agraris, yaitu negara pertanian. Yang selanjutnya adalah perkebunan. Ya, kegiatan ekonomi. Yang pertama pertanian, yang kedua kebun. Ya, kebun. Kebun itu apa aja? Ada kebun kopi di Indonesia ada kebun sawit, kebun cengkeh, tebu, karet dan lain sebagainya. Ada pertambangan. Ya, di kegiatan ekonomi di Indonesia ada pertambangan. Tambang apa? Banyak sekali di Indonesia. Ada tambang batu bara, ada tambang minyak, ada tambang emas yang dikenal dengan tambang Freeport. Yang terkenal di dunia Indonesia itu adalah tambang Freeport yang ada di mana? Di Papua sana. Ya, ada tambang Freeport. Ada juga kegiatan ekonomi berupa perdagangan. Ya, berupa perdagangan yaitu jual beli. Ya, yang tidak petani, yang tidak kebun, yang tidak tambang, ada kegiatan ekonomi berupa perdagangan, yaitu kegiatan jual beli. Ya, ada kegiatan pariwisata. Pariwisata itu juga dikatakan juga masuk dalam kegiatan ekonomi. Kenapa? Di dalam pariwisata juga menghasilkan yang namanya sumber penghasilan. Ya, di dalam pariwisata juga menghasilkan sumber penghasilan. Ada orang belum nggak bekerja, akhirnya diterima di sektor pariwisata. Pariwisata apa aja? Bisa jadi pariwisata lain-lain, ada pariwisata laut, yaitu bisa berarti ada yang snorkeling, ada yang selam dan lain sebagainya, ya. Lagi itu adalah apa? Sektor ekonomi. Ada banyak sekali di Indonesia itu sektor ekonominya. Ada lagi di perairan, ada lagi yaitu berupa apa? Nelayan. Ya, nelayan itu juga dinamakan, itu juga termasuk dalam kegiatan ekonomi karena menghasilkan sesuatu, ya. Yang selanjutnya yaitu adalah Malaysia, halaman 8. Yang selanjutnya adalah Malaysia. Malaysia adalah negara berkembang yang berpenghasilan menengah. Indonesia juga negara berkembang. Ya, Indonesia juga negara berkembang. Malaysia juga negara berkembang. Ya, di negara-negara ASEAN itu mayoritas ASEAN. Mayoritas negara berkembang. Yang negara maju hanya satu, yaitu adalah Singapura atau dikatakan Singapura. Kita mengenal ada Singapura. Ya. Letak dan batas negara Malaysia itu ada di sana. Ya, letak dan batasnya ada. Bisa kalian baca. Kondisi fisik, ya, langsung saja kita menjelaskan kondisi fisik Malaysia Barat atau bentang alam Malaysia Barat atau semenanjung Malaysia. Terdapat pegunungan tua yang memanjang dari utara ke selatan serta terdapat dataran rendah di sisi barat dan timur. Ya, samalah, nggak jauh berbeda dengan Indonesia. Ya, sungai utama yaitu Sungai Perak dan Sungai Pahang. Ya, sungai utama berarti sungai yang terbesar di sana dan dipakai untuk
pertanian di sana. Yang enggak hanya pertanian, ya perikanan juga. Ya, dipakai untuk pengairan. Kalau petani dipakai untuk tambak ikan, dipakai untuk nelayan, ya, nelayan sungai ya di sana. Ya, sungai atau Malaysia Timur, maaf ya, Malaysia Timur, Sarawak dan Sabah. Nah, Sarawak dan Sabah mempunyai karakteristik berupa rawa-rawa, pantai, hutan lebat, dan deretan pegunungan tinggi. Ya, berarti di sana termasuk wilayah, kalau hutannya adalah hutan hujan tropis, sama seperti Indonesia ya. Iklim di Malaysia beriklim tropis yang panas. Ya, tidak jauh berbeda dari Indonesia karena kita masih tetangga ya. Kita juga termasuk kalau di kayak bumi ya, kita kalau di bumi kita juga berada sama Malaysia itu juga berada di wilayah tengah ya, wilayah tengah ya. Kalau di Malaysia curah hujannya relatif kecil, kalau di Indonesia relatif besar di hujannya ya, tinggi. Keadaan penduduk wilayah negara Malaysia bagian barat semenanjung Malaysia merupakan pemukiman penduduk terpadat. Di sana banyak bukan penduduk terpadat ya, penduduknya padat, rumahnya berdempet-dempetan ya. Disebabkan oleh kekayaan alam, kemudian fasilitas kehidupan kondisi lahan yang baik. Agama resmi Malaysia adalah Islam. Agama resmi Malaysia adalah Islam. Nah, dari itu Malaysia hukumnya juga ada yang hukum Islam ya, kan banyak hukum Islamnya di sana. Tetapi penduduknya diberi kebebasan untuk mengamalkan agama lain yang dianutnya. Itu Malaysia. Bentuk pemerintahannya adalah Perdana Menteri di sana. Ya, ini ya ada nanti. Kerajaan berkonstitusi federasi dengan sultan ya. Kepala pemerintahnya yaitu adalah sultan. Kalau di Indonesia presiden, kalau di Malaysia adalah sultan. Sultan. Yaitu bertempat di mana? Kuala Lumpur. Negara bagian yaitu di sana ada negara-negara bagian ya. Negara bagian itu bukan berarti negara sendiri, tidak. Ya, negaranya hanya Malaysia tapi ada bagian-bagiannya ya. Istilah kalau di Indonesia adalah provinsi lah ya. Ya. Malaka, Pulau Penang, Sarawak, Sabah. Kesultanannya ada Perak, Perlis dan lain sebagainya itu. Kegiatan ekonominya yaitu adalah pertanian sama seperti Indonesia ya. Pertambangan, perdagangan, pariwisata dan nelayan sama ya. Cukup itu dari Pak Dain, kurang lebihnya Pak Dain minta maaf dan Pak Dain berharap apabila ada keterangan dari Pak Dain yang belum kalian pahami ya, bisa kalian tanyakan ya, bisa kalian tanyakan pada waktu ketemu Pak Dain. Jangan diam saja ya, tolong ditanyakan. Ya, sekian. Kurang lebihnya Pak Dain minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.